Dana Syariah Indonesia. Ramai banget berita mengenai ini. Dan tentunya juga teman-teman ada yang pasti sudah terupdate mengenai kasusnya seperti apa. Tapi mungkin banyak yang juga baru aware ada kasus apa sih begitu ya. Dan tentunya juga yang menjadi permasalahan adalah salah satunya adalah apakah keuangan syariah ini masih bisa dipercaya atau tidak. Kebetulan di tempat kita akan ngobrol bareng dengan yang langsung di intinya permasalahan ini dan menjelaskan posisi seperti apa dan yang juga menjadi korban dari kasus Dana Syariah Indonesia ini. Ada Pak Pitoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pitoyo berarti di Ketua Lender. Ketua Paguyuban Lender Dana Syariah. Ketua Paguyuban Lender. Juga Bapak Fajar juga sama juga. Sama. Beliau bidang hukum. Bidang hukumnya. Waduh. Dan tentunya juga ada Dude Harlino. Iya. Harlino apa Harlino sih? Harlino, benar berarti ya. Baik. Nah, kalau gitu untuk memberikan edukasi dulu nih Pak ya, untuk memahamkan yang mungkin baru terpapar dengan permasalahan ini secara singkat deh. Permasalahan seperti apa, kemudian nanti baru kita masuk ke dalam update gitu. Pak Wito yang mungkin menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ingin saya menyampaikan tentang literasi DSI ya, Dana Syariah Indonesia, yang pertama kali muncul 2017 dan mendapat izin dari OJK di Februari 2021. Dalam perjalanan 7 tahun sampai kemarin, titik nadir dari para lender atau para pendana itu mulai kalang kabut total tanggal 6 Oktober 2025. Walaupun sebenarnya sudah diawali di bulan Mei tahun 2025 dan ada beberapa lender yang kesulitan untuk menarik dana. Dalam perjalanan 4 bulan tentunya penuh dengan perjuangan mencari informasi. Ada apa sih Dana Syariah? Kok bisa begini? Kok bisa gagal bayar dan segala macamnya? Semua tertutup. Akhirnya para lender itu bersepakat membentuk paguyuban secara tidak sengaja, secara tidak bisa diformat dengan format perhitungan yang matang. Mereka dengan kebutuhan dan perasaan kebersamaan atas menjadi korban daripada Dana Syariah membentuk paguyuban yang lahir di pertengahan Oktober dan telah mendapat pengesahan di akhir-akhir Oktober lah. Insya Allah itu kami sudah resmi dan sudah dapat dari AHU. Dalam perjalanan menuju perjuangan untuk mengetahui apa yang terjadi, banyak hal yang kita tempuh tentunya. Berbagai pihak kita minta bantuan dan terakhirnya kami bisa bertemu dengan pihak DSI yang difasilitasi oleh OJK melalui praksi-praksi yang bermitra dengan DPR, yaitu OJK adalah mitranya daripada DPR di Komisi 11. Alhamdulillah pada tanggal 28 Oktober bertemu dengan Pak Taufik dan penasihat hukumnya di OJK. Disampaikanlah di situ berbagai hal yang ada indikasi-indikasi bahwa ini terjadi fraud. Cuma fraudnya yang mana kita nggak tahu apa sih yang terjadi karena tidak keluar dari mulutnya Pak Taufik itu begini yang terjadi. Yang terjadi adalah dia sanggup bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawabnya bagaimana masih kita dorong. Akhirnya kita tekan di hadapan OJK. Beliau menyanggupi dengan membuat proposal bahwa proposal pengembalian akan kita lakukan bla 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 sampai mereka berjanji kita bisa nggak dalam 1 minggu ke depan dari tanggal 28 Oktober. Ternyata tidak. Akhirnya disepakati tanggal pertama 11 November untuk pertemuan pertama, tetapi gagal karena ada hal yang orang tua dari salah satu penasehat dari penasehat hukum DSI meninggal dunia, sehingga tidak bisa didampingi oleh P dan menggagalkan atau mengcancel dari pertemuan untuk menyampaikan proposal. Dan akhirnya alhamdulillah terjadi pada tanggal 2 minggu kemudian, tanggal 18 November
di sekretariat negara di sana kami berkumpul dan terjadilah kesepakatan bahwa Pak Taufik dan timnya akan menyampaikan kepada kita bahwa dia sanggup mengembalikan dana lender plus bagi hasilnya dalam periode 1 tahun. Ini masih sampai sekarang ini belum batal, tapi batal demi hukum karena perjalanan sampai titik terakhir nanti kita ceritakan sampai di Barreskrim itu bagaimana. Sampai dia sekarang per hari ini beliau sudah ditahan. Hari ini? Hari ini, tanggal Selasa, tanggal 10. Jadi kemungkinan tanggal 9 itu sampai malam, Pak. Sampai malam dan ditetapkan melalui berita tadi kami baca bahwa beliau sudah ditahan kecuali yang satu karena alasan sakit. Dari singkat cerita dari perjalanan itu sampai ke titik yang sekarang hari ini ada proses-proses. Kami berterima kasih kepada Komisi 3 Barreskrim dan para pihak yang telah mendorong untuk membuka semua permasalahan ini sampai ke titik ujung di permasalahan hukum. Jadi itu kami difasilitasi oleh Komisi 3 dan semuanya terbuka akhirnya bahwa dijelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian bahwa terjadi penyimpangan bisnis di dana syariah. Penyimpangan itu terutama diarahkan pada dana lender ini digunakan untuk membiayai grup afiliasinya. Ini kelihatannya ada 3 berdasarkan yang disampaikan di media nih, ada 3 kelompok gerompoknya Pak TA sendiri itu mereka melaporkan dari hasil PPATK 187 miliar dan kelompoknya MY dan FH mereka menyampaikan dan sudah dipublikasikan di kemarin di RUDP itu 214 sekian, katanya sudah terkonfirmasi dengan hasil PPATK. Walau alam bisa kita nggak tahu, tapi itulah yang disampaikan. Yang kedua yang digunakan oleh komisaris yaitu saudara Ari Rizal Asman. ARL ya kita karena ini sudah bisa disebut karena sudah menjadi tersangka, jadi kami berani menyebut ARL itu 47 miliar. Nah yang paling lucu di dalam laporan daripada DSI adalah ada biaya-biaya yang lebih besar, yaitu biayanya sebesar 279 miliar untuk biaya operasional selama sekian tahun, melebihi dari dana yang disampaikan yang diberikan kepada borrower. Yang diberikan ke borrower cuma berapa? Cuma 131 miliar. Itu yang disampaikan ke borrower. Sebenarnya itulah bisnis kami sebenarnya itu gitu. Kenapa sih disimpangi gitu kan? Kenapa sih uang dilarikan ke afiliasi padahal kita dari awalnya itu aturan OJK dan segala macam bisnis dana syariah itu izinnya untuk ke sana loh, bukan untuk ke afiliasi. Tapi sudahlah qadarullah, ini sudah terjadi ya tinggal bagaimana cerita bisa mengembalikan. Setelah posisi untuk mengembalikan ini kan ada proses ya, karena kalau sudah begini tidak ada lagi bertanggung jawab siapa yang mau mengembalikan apa topik sendiri mau mengembalikan, tidak nutup juga. Kalau dari pihak juga dari komisaris juga tidak nutup juga. Terus dari MY dan FH juga yang 214 miliar tidak nutup juga. Ya karena operasionalnya terlalu besar. Tapi kalau itu semuanya bisa menutup 100% mungkin itu masih bisa ada unsur pemaafnya barangkali ya. Tapi apakah kasus hukumnya bisa berhenti atau tidak? Walau alam, nanti tim hukum akan berbicara. Apakah di sana masih ada proses namanya RUPD, Rapat Umum Pemegang Dana. Apakah ini bisa melakukan RJ apa namanya? Nah itu nanti tim hukum akan membicarakan. Jadi pemirsa sekalian bahwa para lender khususnya dan para pemerhati dana bisnis syariah khususnya dari peer to peer, permasalahannya bukan sistemnya, bukan izinnya, tapi ini adalah fraud internal yang merusak citra syariah. Ini yang harus kita sama-sama mengembalikan lagi marwah syariahnya ya, supaya bisa bisnis yang lain yang benar-benar lurus juga terjaga. Dengan kejadian dana syariah itu sekarang dalam posisi terakhir ada 2 opsi. Kalau dia melakukan RJ nanti akan disampaikan oleh tim hukum Mas Fajar, atau melanjut ke proses pengadilan yang ujung-ujungnya nanti kita akan dikembalikan melalui restitusi, dan ini persidangan akan cukup memakan waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa para lender ya mohon bersabar dan sekaligus juga menyiapkan untuk bukti-bukti untuk Anda dan semua sekalian para lender untuk
ikut mengumpulkan data sebagai bukti Anda lender, dan kita akan sampaikan ke LPSK untuk restitusi. Jadi jangan sampai para pemirsa tidak melakukan, karena yang dibagi adalah yang terdaftar, yang terverifikasi. Dan restitusi ini masih akan berjalan panjang karena aset tracing masih belum selesai. Tetapi yang sudah dilakukan penyitaan oleh Barreskrim dan PPATK sudah ada, walaupun tidak kita gambarkan berapa dan jumlahnya, tapi di dalam media sudah disebutkan ratusan sertifikat sudah, aset yang sana di STBD sudah di polis lain, dan rekening sudah diblokir semua, rekening operasional dari DSI termasuk rekening afiliasinya. Jadi di rekening Dana Syariah masih tersimpan ada 2,6 miliar dan 4 miliar di rekening-rekening afiliasi. Dan sisanya dalam proses aset tracing kemana kita nggak tahu, walau alam. Kita tunggu saja bapak-bapak yang berwenang, petugas yang berwenang di HPH untuk melakukan itu. Mungkin itu perjalanan kita sampai di sini. Nanti kalau ada hal hukumnya ada 2 nih, apakah nanti lanjut ke pengadilan atau dengan ada RUPD semuanya bisa selesai. Nanti teman-teman dari tim hukum akan menjelaskan. Ya, waduh, makasih Pak Pitoyo. Lengkap ya teman-teman, itu secara singkat alur kisahnya seperti itu. Jadi memang tidak ada yang berharap ini kejadian seperti ini, karena semuanya juga ya, para lender tentunya punya niatan untuk kemudian bisa menjadikan lebih manfaat lagi dana yang dimiliki kan gitu. Kalau boleh tahu itu total berapa sih Pak yang nyangkut di sana tuh? Kalau lihat dari laporan akuntan nih, ada 2 versi. Kita telusurin aja laporannya. Laporan akuntan itu ada 10 triliun yang berputar di rekening operasional. Dan itu berputar dan dibagikan kembali, tersisa menurut pengakuan dari DSI berdasarkan laporan kemarin yang disampaikan itu hanya 7 triliun. Dan versi dari PPATK semuanya adalah 2,4 triliun. Kan bingung kan? Nah, ini mana nanti kita akan bicara di tempat yang memang yang paling pas. Dan teman-teman yang sudah tergabung di Paguyuban ada 5.027 orang, itu kami sudah mengkompilir bahwa ada 1,4 T. 1,4 T. Nah itu yang 5.000, yang sisanya kita tidak tahu. Tetapi dari data yang disampaikan terpublikasi adalah tadi terjadi perputaran 10 triliun di rekening virtual account-nya. Yang kedua dari laporan DSI adalah 7 triliun, laporan PPATK 2,4. Nah bandingkan dengan punya kita 1,4 yang tergabung Paguyuban. Nanti kita nggak tahu, kita tunggu saja, gitu kan? Berarti belum semua yang tergabung ya? Belum tergabung ya. Karena ada pelapor itu, ada yang individu, ada yang melalui penasihat hukum. Tapi nggak banyak, nggak nyampe 100-an. Nggak nyampe 100-an ya? Iya. Tapi berarti lumayan besar dana yang dikelola ya. Sebenarnya husnuzon ya para lender ini sebenarnya dengan bisnis iya ini. Betul, sangat husnuzon dan kami sangat trust. Sangat kecewa lah dengan kejadian ini sampai segitunya ya Pak Taufik yang punya literasi, kita tahu dia pengajar, dia alumni UGM, pinter, punya bisnis properti yang expert gitu kan, harus menggagal di DSI itu kan suatu ya, ini kan bukan kita bicara itu ya, tapi dari track recordnya semua orang mengatakan beliau baik gitu kan. Cuma kok kejadian seperti ini ya itu udahlah, setan Anda dengan setan saya kan sama ya. Ya. Ada hal-hal yang mungkin kita juga belum paham. Iya, kita nggak paham. Di proses itu ya. Kalau jadi udah gimana nih? Ibaratnya melihat hal seperti ini yang kita rasa bahwa semua orang pasti nggak mau ya kejadian seperti ini. Dan pasti ada juga yang mungkin ketika mengalokasikannya itu bisa jadi ini adalah aset terakhir. Bisa jadi gitu ya. Dan memang pengen diputerin aja gitu karena mungkin sudah pensiun atau segala macam gitu ya. Waktu awal dulu kerjasama di awal itu sebenarnya maksudnya belum terjadi apa-apa ya, maksudnya baik-baik aja gitu.
Betul. Jadi memang pada saat awal ditawarkan untuk menjadi bagian dari brand ambassador saat itu kan, pertama pasti legalitas secara hukum kita lihat kan. Ya soalnya jadi termasuk orang detail. Betul. Jadi kalau ada apa-apa itu ditanyain ini, tanya. Untuk urusan yang kita yang sepele remeh-temeh kadang-kadang. Izinnya apa? Ini segala macam. Emang Dude nih. Makanya ketika terjadi kayak gini nih, teman-teman kita sepengajian nanya, kok tumben jadi Dude yang biasanya dia surat semua dimintain detail, nggak mau kerjasama, main tembak aja gitu sebelum jelas. Kok Kan bisa ada goror tersembunyi. Boleh. Seperti kita membeli semangka atau membeli telur kan nggak boleh dibuka dulu. Tapi Pak Dude kan tidak membuka, tetapi beliau memverifikasi teknisnya, mencoba, lantas berhasil, trust. Udah beliau jalan kan. Nama besarnya dijual, dimanfaatkan sama DSI kan. Ini kontribusinya Pak Dude itu kalau sama ibu-ibu yang nelpon, luar biasa, mereka trust. Wah, Dude kalau mau apa aja semua orang pasti, ya Dude udah langsung ikut kan gitu. Ada nilainya itu. Ada nilainya. Jadi memang kalau boleh disampaikan bahwa memang secara legalitasnya sudah jelas izin dari OJK. Oh dulu jelas semua tuh? Jelas semua itu. Dari OJK sudah jelas ada izin, pengawasan langsung dari OJK, ada Dewan Pengawas Syariah. Ada OJK juga lagi ya, ada pengawas syariah. Jadi kalau dari sisi saya adalah karena saya kan nggak mungkin masuk internal ke dalam memang karena nggak punya hak apapun gitu. Jadi memastikan bahwa semua legalitas hukumnya sudah aman, di situ saya bergabung. Dan di dalam website ojk.go.id itu saya lihat setiap tahun diupdate tuh Pak, ya bahwa ini peer to peer yang memang sudah berizin dan diawasi resmi. Artinya secara lembaga ini sudah resmi dan diawasi langsung oleh lembaga negara seperti itu. Nah, jadi tanggung jawab saya sejauh itu untuk bisa memastikan. Kemudian Dewan Pengawas Syariahnya juga sudah jelas. Nah, memang ini memang tidak pernah terbayangkan, mungkin juga teman-teman para lender juga tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Maka saya sebenarnya Mas Ari sudah berniat dengan teman-teman di Paguyuban bersama-sama kita untuk bisa menyuarakan ini, memperjuangkan ini. Karena saya melihat juga bahwa kondisi para lender yang sangat sulit sekali. Banyak yang cerita ke DM ke saya, kami pensiunan, saya guru Mas, ini buat biaya sekolah anak saya, ini buat biaya pendidikan dan sebagainya. Jadi saya akhirnya berkesimpulan untuk ikut serta membantu bersama di barisannya para lender, memperjuangkan semampu yang saya bisa gitu. Karena buat saya ini tanggung jawab moral yang saya berikan. Dan mudah-mudahan saya berharap sih doa saya adalah ini bisa kembali. Walaupun tadi Pak Pitoyo sudah menyampaikan semua prosesnya juga cukup panjang. Tapi saya insya Allah akan terus membersamai dan berada di posisinya lender untuk ikut memperjuangkan bersama. Seperti itu. Ini bagian dari tanggung jawab moral benar juga. Soalnya kalau dibilang kalau urusannya dengan transaksional pasti nggak ikut campur lagi karena udah nggak ada ini. Tapi sekarang justru di Dude ini berdiri bersama para lender justru. Betul, bukan di DSI-nya berarti kan? Oh, enggak, memang saya sudah tahu bahwa memang harus berada bersama para lender. Dari semua cerita yang masuk ke saya, kemudian saya kenal Pak Pitoyo, kenal Pak Fajar di tahun lalu Pak, kita kenal ya. Artinya saya mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi. Oh, seperti ini kondisi sulitnya para lender. Jadi buat saya sekarang adalah nggak ada kata lain membersamai di barisan yang bersama dengan para lender, memperjuangkan supaya ini paling tidak bisa bergerak bersama lah. Hasilnya bagaimana nanti Pak Pitoyo nanti bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin langkah-langkah selanjutnya. Jadi sekarang BA-nya para lender ya? Insya Allah kalau buat saya. Untuk memastikan, jadi ibaratnya ini para lender juga jangan kemudian mencurahkan emosinya ke antum jadi jatuhnya. Karena sekarang berada di posisi yang sama kan sekarang. Insya Allah. Nah sekarang ngomongin mengenai dari sisi hukum nih Pak Fajar ya. Berarti kan di sini ada peran OJK dan juga ini Dewan Syariah dong. Untuk kenapa kok kebobolan gitu kan? Ini apa memang nggak terpantau atau apa ini cuma karena kesalahan manuver bisnis dari internal DSI atau mungkin ada hal lain sih? Kok bisa sampai keseleo begini? Keseleonya tapi triliunan gitu misalnya. Untuk menjawab pertanyaan itu tentu kita harus merunut fakta historis cukup jauh ke belakang. Di pertemuan tanggal 30 Desember tahun 2025 kita dengan OJK itu OJK menyampaikan bahwa pemeriksaan akhir tahun 2024 itu tidak ditemukan masalah berarti di DSI. Namun
dari mana masalah ini bisa terungkap? Heeh. Nah, diketahui dari sana bahwa masalah ini terungkap justru dari laporan para lender ke portal 157 OJK. Yang trennya dari bulan Mei, Juni, Juli itu terus naik. 2000? 2025. Tahun 2025. Nah, dari sana OJK melakukan pemeriksaan. Ah. Namun belum pemeriksaan khusus. Ditemukanlah ada kesalahan tata kelola itu. Barulah OJK itu menetapkan pemeriksaan khusus. Sebelumnya itu pembatasan kegiatan usaha sanksinya karena ada kesalahan tata kelola. Dari sana barulah ditetapkan pemeriksaan khusus. Nah, menjawab pertanyaan Mas Ari tadi, tentunya tidak bisa kita sangkal bahwa hal ini terjadi karena adanya kegagalan pengawasan dari OJK. Nah, OJK bisa saja menyampaikan bahwa kami telah melakukan upaya untuk meminimalisir kerugian korban. Namun tentu yang kita lihat di sini adalah yang sifatnya preventif. Sekarang OJK sedang melakukan hal yang sifatnya kuratif, tentunya. Bisa saja OJK sekarang melakukan hal yang untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Namun kita kan tidak bisa menilai seberapa jauh langkah itu efektifnya. Yang jelas, yang lender rasakan adalah kerugian gagal bayar yang membuat rata-rata lender menderita. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jawaban dari pertanyaan Mas Ari, ya ini karena adanya kegagalan pengawasan dari OJK. Nah, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentunya OJK memiliki peran yang besar dalam pemulihan hak korban ini. Nah, di rapat-rapat sebelumnya tanggal 28 Oktober pertama kali tadi disampaikan oleh Pak Pitoyo, OJK di sana memberikan fasilitasi untuk bertemu dengan DSI. Ditindaklanjuti dengan rapat tanggal 30 Desember. Namun di antara pertengahan itu ada rapat tanggal 18 November yang menyampaikan 4 hal, yaitu penunjukan paguyuban sebagai wakil lender satu-satunya, kemudian pembentukan BPP, kesepakatan pembayaran selama 1 tahun untuk pokok dan imbal hasil, dan yang terakhir adalah Zoom meeting setiap 1 minggu sekali. Nah, perlu ditekankan di sini terkait kesepakatan tanggal 18 November tadi, kami pikir paguyuban itu sudah mustahil untuk direalisasikan. Maka kami paguyuban dalam kesempatan ini menyampaikan mundur dari kesepakatan tanggal 18 November itu karena sudah secara rasional tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, Mas Ari. Kenapa nggak rasional? Pengembalian 1 tahun untuk pokok dan imbal hasil, kami pikir dari mana dananya? Dengan laporan-laporan tadi, data yang secara komprehensif disampaikan oleh Pak Ketua. Sudah tidak mungkin lagi. Nggak mungkin dikembalikan maksudnya? Tidak mungkin dalam jangka waktu 1 tahun. Uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Nggak mungkin nggak sih di cover dulu dengan misalnya gini, ini kan karena ada peran OJK ya, ibaratnya sudah pasti para lender ini ketika berakad melihat adanya OJK kan jadi penguat. Ya maksudnya OJK trusted nih, ibaratnya jadi ada terjamin lah gitu. Ibaratnya ketika ada OJK akhirnya dia percaya. Ada berbagai hal lah, secara tadi Duda juga bilang ada beberapa suratnya udah oke semua. Nah, ketika udah masuk, nah, kira-kira apa ini yang mungkin ada bagian dari penyelesaian yang dibantu oleh pemerintah mungkin gitu untuk para lender itu ada kemungkinan nggak? Harusnya seperti itu ya, Pak Ketua. Karena kalau kita bicara yang paling diuntungkan, justru pemerintah. Karena pemerintah itu mendapatkan 15% pajak dari imbal hasil yang diterima para lender. Makanya pemerintah itu harus memiliki proporsi yang sangat tinggi melalui berbagai institusinya untuk pengembalian dana lender. Namun jika dikembalikan kepada aturan normatifnya, memang belum ada aturan terkait itu. Karena untuk peer-to-peer ini tidak ada lembaga penjamin, seperti halnya perbankan. Kalau perbankan kan jelas ada lembaga penjamin. Nah, untuk peer-to-peer ini secara regulasi belum mendukung hal itu. Nah, Pak Ketua mau menambahkan terkait itu? Ya, betul. Seperti itu. Jadi kalau di bank itu kan ada LPS ya, lembaga penjaminan simpanan. Kalau di peer-to-peer itu belum ada. Karena LPS itu di bank perbankan kan iuran. Premi ini kan dibayar semua peserta bank.
Kalau di peer-to-peer seharusnya ada ya biar aman gitu kan. Ada lembaga penjaminan simpanan di peer-to-peer. Kalau itu ada ya bagus juga, tapi kan belum sampai ke sana kayaknya itu aturannya. Keburu oleng. Jadi harapannya dari mana nih? Harapannya dari aset tracing. Sampai nggak segitu, Pak? Walau alam, tapi kan kita ada KUHP baru ya. KUHP baru itu aset pribadi boleh untuk diambil, menjamin untuk apabila kekurangan dari yang dibagikan ini. Ya, walau alam apakah aset pribadinya cukup atau tidak, walau alam kita nggak tahu. Ini memang berarti udah siap-siap sakit hati dong, lender. Begitulah. Dari awal sudah sakit hati. Jadi kalau misalnya effort terbaik atau maksimum capacity yang kemudian bisa diraih oleh para lender apa nih? Perkiraan, misalnya gini, oke, rugi tapi nggak rugi-rugi amat. Maksimumnya apa yang mau di-achieve? Ya disampaikan Pak Ketua tadi, kita kejar aset tracing, aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana yang penyimpangan, juga aset-aset yang sebenarnya bukan diperoleh dari tindak pidana. Apakah mekanismenya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, atau melalui gugatan perdata? Namun gugatan perdata di sini kita tentu tidak akan melakukan secara class action. Karena kenapa? OJK sudah diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan itu. Nah, jadi kenapa kita memilih untuk menyerahkan hal ini kepada OJK? Karena untuk biaya class action itu tentu akan sangat tinggi. Nah, kenapa tidak OJK yang sudah gagal dalam mengawasi ini, sekarang kita minta untuk bertanggung jawab secara hukum dan juga secara moral untuk melakukan apa yang bisa dilakukan OJK berdasarkan kewenangannya untuk mengembalikan kerugian para lender itu. Termasuk salah satunya dengan melakukan gugatan perdata itu tadi. Berarti sebenarnya ada kalau saya lihat di sini bisa jadi kayak sedikit rasa mesti tidak percaya, kan ada juga nanti ke keuangan syariah ya, atau pendanaan syariah. Tapi juga ada juga ke OJK berarti. Orang-orang jadi ketika ada sesuatu yang berusaha dengan OJK, apakah kemudian tersolusi atau tidak ketika ada masalah? Kan ini menjadi presiden masyarakat juga nih. Ibaratnya ketika ini bisa tersolusi, wah orang nggak percaya lagi nih OJK nih. Dia berharapnya akan terjadi solusi pasti. Kalau boleh tahu nih, siapa aja sih para lender nih, biar masyarakat juga pada tahu, atau juga mungkin dari OJK tahu bahwa sependerita itu para lender ini meletakkan kepercayaannya kepada DSI. Siapa aja sih? Ada pensiunan, terus siapa lagi? Pengusaha-pengusaha kecil. Siapa aja tuh, Pak? Kalau lihat dari mortalitas, jadi mortalitas ya kalau ngeri ya. Ngeri jadinya. Terakhir itu yang digemborkan adalah yang disasar pensiunan. Jadi mereka berjualan ke SDM ya, human capital. Di human capital itu kan biasanya kalau di BUMN itu yang umur mau pensiun itu dikasih pelatihan untuk persiapan pensiun. Mereka masuk menjadi pelatih bahwa dia bagaimana berinvestasi segala macamnya. Ya tertarik dong dengan kondisi begitu. Pertama adalah pembelinya sudah ada, jaminannya 125 sampai 150%, terus diawasi oleh para pihak. Ya pasti mereka total-totalan. Ya nggak usah ngomong sama orang lain. Saya pribadi saya percaya banget gitu kan. Apalagi yang lain gitu yang jadi jangan kita bicara kurang literasi, kita enggak lah. Kalau dibilang kurang literasi ya nggak pas juga gitu kan. Kita tahu bisnisnya dan ini kan hanya oknum yang menyimpangi ya, bukan masalah sistemnya, bukan masalah bisnisnya. Itu istilahnya oknumnya yang melakukan. Tapi kalau dari bisnisnya udah betul-betul luar biasa. Ini satu terobosan di mana semestinya akan jadi bagus ya. Oh boy, kalau itu langgeng, insya Allah itu bisnisnya luar biasa banget. Karena mudah gitu, cukup dengan HP. Kalau kita mau ingin cross check, tinggal lapor, saya mau cek proyek saya di mana. Kita tinggal datang. Proyek saya misalnya di Bogor. Ya udah kita tinggal ke Bogor, kita tanya kan borrowernya. Betul nggak proyek ini sekian gitu kan? Itu kan yang ditawarkan oleh mereka. Kan mereka duduk manis dan mereka setelah trust nggak pernah ngecek lagi, main percaya aja, jebret gitu kan, seperti itu. Ternyata
proyeknya dibikin fiktif gitu kan, cloning sama yang proyek yang sudah existing. Masya Allah, kan luar biasa gitu. Oh, jadi menggoda. Bukan menggoda lagi, itu bisnis properti kan untungnya ya kalau normal-normal itu 40-50%. Ya apalagi kalau dapat tanah murah ya, tanahnya murah 5.000 per meter terus dibangun. Ya bangun rumah bersubsidi juga udah untungnya juga lumayan kan. Ini berarti kesalahan manuver bisnis atau memang ada niatan khusus kalau lihat kan hanya Allah yang tahu ya. Tapi alasan saya ngintip nih bocoran halusnya. Pada saat dia kehilangan likuiditas untuk menutup bisnisnya dia, tapi apa ya kok bisa kehilangan likuiditas? Kan bilang aja jujur kalau proyeknya nggak ada, stop aja, jangan narik dana lagi dari para lender. Saya sedang tidak ada proyek, sudahlah antum tahan dulu, nanti kalau ada proyek silahkan masuk lagi. Jangan langsung ada uang terus disimpangi ke tempat yang lain yang seharusnya buat ke proyek sana gitu kan. Seperti itu. Tapi tak persetujuan lender nggak sih? Enggak. Bu. Kalau persetujuan mana bisa dia? Kan akadnya wakalah bil ujroh. Dia itu wakil kami untuk dengan para borrower. Dia itu nggak minta, kalau kita bilang agak kasar dikit, dia tuh broker kita. Makelar kita sebenarnya. Iya. Makelar dapat 5% gede loh. Gede juga. Iya. Dari lihat jumlah segitu banyak ya. Segitu banyak. Tapi kalau Ji Dude mengetahui ada hal ini sejak kapan? Nah, jadi sebenarnya pertengahan 2025. Jadi antara Juni Juli itu mulailah tuh banyak DM masuk. DM dari lender. Dari lender tuh. Tapi masyarakat belum tahu ya. Belum. Yang tahu baru lender ya. Karena lender langsung merasakan sulit untuk bisa menarik ya, Pak, ya. Imbal hasilnya nggak masuk di tanggal yang seharusnya masuk imbal hasil itu kan. Saya juga bingung, ini apa yang terjadi gitu kan. Kemudian kok semakin banyak. Saya waktu itu tetap coba salurkan lah, saya sampaikan ke pihak DSI. Ini ada apa nih? Saya bilang, oh ya kita bereskan. Jawabannya begitu kan. Kemudian kok semakin lama nih semakin banyak dan menurut saya ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah waktu itu titik puncaknya adalah pada saat DSI itu melakukan operasional kantornya WFH. Semuanya by online. Di Instagram akunnya juga tidak bisa dikomen. Semuanya lari ke tahun saya. berapa tuh? Tahun lalu? Enggak, tahun lalu. 15 Oktober 2025. Betul, itu Oktober. Kemudian itu saya juga semakin nggak tahu tuh. Saya saya kontak-kontak lagi, agak kesulitan. Jawabannya adalah kami sedang diaudit oleh OJK. Sedang diaudit oleh OJK dan operasional sekarang lewat online dan sebagainya. Nah itu saya juga nggak tahu tuh harus berbuat apa. Sampai akhirnya saya memantau dan sebagainya. Sampailah kita bisa saling berkontak ini, berkomunikasi. Sebelum bertemu Pak Pitoyo dan Pak Fajar, sebenarnya ada beberapa lender juga Pak yang saya tuh aktif bisa DM-an Mas Ari. Saya tanya, ini Mas ada apa sebenarnya? Bahkan pertanyaan saya itu dijawab sama lender, iya Mas kami kesulitan, teman kami kesulitan, banyak yang kesulitan Mas gitu. Kemudian saya baru punya wacana dari beberapa teman lender, kita ada paguyuban. Siapa ketuanya? Saya bilang Pak Pitoyo, boleh nggak saya berkomunikasi supaya dapat info lebih banyak lagi gitu. Apa yang bisa saya lakukan juga. Nah akhirnya kita bertemu, kemudian saya putuskan untuk kita bikin press conference waktu itu dan beberapa teman-teman kita bikin podcast juga waktu itu. Nah terakhir dengan Mas Hari hari ini. Jadi buat saya situasi ini nggak pernah saya bayangkan sebelumnya karena memang saya nggak punya niat sama sekali untuk mengajak orang menjerumuskan dan sebagainya karena semua saya melihat ini sudah aman secara legalitas, sudah rigid. Jadi buat saya ini memang kejadian yang di luar bayangan, bahkan para lender juga ini tidak pernah membayangkan. Kalau tahu bahkan seperti ini kita nggak akan mau bergabung. Jadi ini memang hal yang tidak terbayangkan, maka sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan sama-sama dan apa yang bisa saya lakukan, kontribusi saya buat paguyuban lender untuk bisa membantu di barisan yang sama. Seperti itu Mas Ari. Memang kondisi pada saat itu belum terbuka dan DSI tertutup sehingga panik semua. Termasuk jadi belum tahu juga? Belum tahu. Kita nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Jadi lender itu menyerang kepada seseorang yang memang dianggap ada hubungannya. Betul. Oh pantas ya. Jendelanya di sini aja ya. Iya, sampai di situ aja. Sehingga
kalau mereka sih udah habis lah ya dirujak yang terakhir ya beliau kan sebenarnya bukan unsur manajemen, beliau kan profesional, Betul. menjual jasanya aja gitu kan, tapi berdampak memang itu sehingga dia dirujak juga seperti itu. Mungkin niatan mulianya dulu adalah kalau ini muamalah syariah ini bisa berjalan, kan ada pahala jariah juga yang terjalin ya di situ ya ibaratnya. Tadi muamalah syariah, kemudian membesarkan ekonomi umat. Ini kan sesuatu bayangan dari semua orang kan gitu. Pengharapan seperti itu juga. Transparan lender juga akadnya juga syariah gitu kan. Ya, tapi disayangkan justru dengan adanya nama syariahnya itu loh. Itu pelanggaran yang paling berat buat dari mereka itu. Kalau soal uang mungkin kecil ya, tapi udah marwah syariahnya yang luar biasa dilanggar. Ya, kemana-mana jadinya. Kemana-mana jadinya. Jadi kalau sekarang kan ya sudah terjadi. Tentunya ada upaya-upaya termaksimal yang akan ditempuh itu. Kalau keinginan balik semua orang sih kepingin ya. Tapi mungkin atau enggak? Kalau saya kan statement kemarin di Barreskrim ya cuma 2 Pak. Minimal 100%, maksimal 100%. Artinya punya 2. Enggak ada pilihan. Enggak ada makna. Maknanya apa? Kalau minimal 100% itu harapan yang paling utama, maksimal 100% itu suatu yang keniscayaan gitu kan. Agak satir itu. Iya, agak satir. Makanya saya bikin terpikir dalam statement kemarin habis bikin LP, laporan polisi. Karena laporan polisi itu setelah kasus meledak baru kami bikin LP, Pak. Karena kita masih punya ini husnuzon. Bukan, perjanjian perdata tanggal 18 November. Pengembalian 100% itu ternyata kan sudah dilanggar dengan otomatis lah dengan terjadinya dia TSK udah gugur semua itu. Nah, baru kita berpikir untuk sudahlah kita lapor berdasarkan kita konsultasi juga sama tim dari penyidik. Nah, baiknya gimana gitu kan. Kalau 5.000 lapor bareng-bareng kan nggak mungkin juga. Saya kemarin ada saran setiap lender boleh nggak lapor ke Polres terdekat atau ke Polda terdekat nanti ditarik oleh Barreskrim menjadi satu kesatuan. Nah, mereka tidak menyarankan, terlalu repot Pak. Nah, akhirnya diberikan saran ya udah lapor beberapa kuasa semua, nanti yang lain ikut ke LP kita. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa ya. Nah, mungkin nanti Mas Fajar bisa bantu tuh menambahkan terkait LP. Jadi sejujurnya kami itu masih menjaga Pak fase kebersamaan dengan DSI. Walaupun kita berkali-kali dikecewakan, berkali-kali bisa dikatakan disakiti Pak ya dengan komitmen DSI ini. Jadi kami membuat LP itu berdasarkan hasil audiensi dengan pihak terkait. Jadi salah satu syarat untuk restitusi atau pengembalian dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK adalah adanya laporan polisi. Nah, dalam rangka memenuhi itu kami harus membuat LP tersendiri karena kami tidak mungkin ikut ke LP yang sudah ada. Sebelumnya tanggal 30 Desember itu kami sempat berkoordinasi dengan OJK untuk ikut di LP-nya OJK. Tapi OJK menyampaikan bahwa kasusnya tidak beda. Pas delik pidananya karena apa yang terjadi terhadap lender itu lebih ke penggelapan atau penipuan. Tipu gelap. Sedangkan OJK laporannya adalah laporan palsu. Jadi tidak pas deliknya. Disarankanlah untuk melakukan LP. Itu pun belum kami laksanakan karena kendala-kendala teknis dan kami masih berhusnuzon berharap dengan ya. DSI, betul. Sampai akhirnya kami berada pada titik kami harus melakukan LP untuk memenuhi syarat restitusi dari LPSK. Tanggal 5 tuh pas. Tanggal 5 pas kita LP, pas dia TSK. Jadi kayak Februari. Iya, jadi kayak nungguin paguyuban buat LP. Langsung TSK. Waduh. Walaupun begitu kan dilaksanakan juga tetap aja hati hancur juga kan. Iya, Pak. Makin nggak mungkin dong pengembalian. Masih ada mungkin nggak? Ya itu tadi hasil aset tracing saya ya itu. Itu harapannya nyampe ya. Nyampe berapa ya tadi minimal 100%, maksimal 100%. Amin. Aduh, kan satir banget itu bahasanya. Benar. Berarti menunjukkan bahwa sebenarnya para lender ini nggak kepengen ada lebihan aset kok. Cukup yang ditaruh dibalikin gitu aja kan? Betul. Ya, betul. Oh gitu. Itu berapaan sih Pak mereka masing-masing naruhnya? Bapak sendiri berapa sih Pak? Saya hampir 3. Ya.
Astagfirullahaladzim. Bukan bermaksud menertawakan. Ini kaget. Jadi, Satu orang 3 miliar. Kalau teman saya Pak Maulidi itu dari Pertamina ya. Saya nggak ya jadi Pertamina jadi Kesebut. pensiunan Pertamina sama saya. Sampai sebegini 7M. 7M. Astagfirullahaladzim. Tapi sekeluarga. Iya berarti saking trustnya dong. Iya betul. Ini adalah kepercayaan yang Ini satu lagi nih Percaya banget. Yayasan anak yatim besok mau ketemu minta konsultasi. Saya bilang lewat Zoom dong konsultasinya. Kita bilang enggak Pak, saya pengen ketemu, saya ingin bicara katanya gitu dengan ketua paguyuban. Ya bolehlah, saya kasih waktu habis Jumat besok. Itu uang dana yatim. Astagfirullahaladzim. Berapa itu? Itu saya nggak sebutin angkanya deh. Tapi lebih rendah dari 7M. Tapi kayaknya besar Pak, karena mungkin yayasannya besar. Makanya dia pengen ketemu. Astagfirullah. Kalau cuma 200 juta, 300 juta ngapain ketemu saya lah. Tungguin aja. Iya benar. Lagian juga ini kan manfaatnya ya, kalau jika misalnya dana ini bisa berputar, manfaatnya juga untuk anak-anak yatim. Betul. Gitu ya. Bagi hasilnya aja udah cukup untuk biaya sebulan makan mereka mungkin barangkali ya. Terus bagaimana operasional mereka nih dengan itu walau alam bisa kita nggak tahu. Nggak tahu itu dari mana lagi. Tapi kan Allah nggak begitu ya, mesti ada backup. Pasti ada, ya pasti ada. Anak yatim pasti salah itu mesti dalam tanggungan. Tapi walaupun begitu, berarti rata-rata berapa nih? Rata-rata, misalnya kita ambil di range 500 sampai 1 miliar banyakannya. Rata-rata segitu. Iya. 500 sampai besar juga ya. Pak Fajar berapa Pak Fajar? Saya jauh di bawah beliau, 1/10-nya kurang. Oh gitu. Tapi besar juga berarti. Besar Pak. Ya kalau apa namanya Innova baru lah. Iya. Innova baru. Kita juga Palisade bisa beli 6. Waduh, ini tertawa dalam kesedihan. Sudah berlalu, titik kritisnya sudah berlalu. Jadi kita sudah mulai mengedukasi diri supaya jangan stres. Karena teman kita satu yang di sekretariat itu sampai gangguan jiwa, gangguan jiwa Pak, sampai dia sampai ke psikiater dia. Sampai ke psikiater. Sampai ngomong sendiri. Oh. Itu karena infonya sesudah tanggal 3 Desember ketika info pencairan hanya 0,2%. Jadi ibarat kalau 1 miliar itu cuma bawa pulang 20 juta. 200 juta. 200.000. 200.000. Iya. Gitu. Jadi izin menjelaskan Bang Ari. Jadi ketika tanggal 18 November DSI menyampaikan kesepakatan, itu ada semacam harapan, euforia dan harapan yang sangat tinggi dari para lender, khususnya dari pengurus paguyuban. Nah dari sana mereka menantikan berapa pencairan tahap pertama. Ada yang berasumsi 30%, 20%. Saya sendiri saat itu mikir minimal 10%. Minimal 10% kan. Ketika Zoom meeting, kalau tidak salah tanggal 3 Desember, Zoom meetingnya itu akan disampaikan berapa nominal pencairan tahap pertama, kami sangat shock dan kaget ketika yang disampaikan adalah hanya 3,5 miliar. Untuk semua. Astagfirullahaladzim. Yang kalau dipresentasikan itu adalah 0,199% itu Pak. Jadi bisa dibayangkan kita itu Pak sebulan Pak, kalau misalkan tidak ada proyek jatuh tempo dan tidak ada pencairan proporsional, itu minimal dapat 0,1%. 1% per bulan. 1% Pak. Jadi kan kita ini paling besar itu 18% per bulan, per tahun. Nah dari pencairan per bulan itu imbal hasilnya 1%, dan ada momen di mana 1 bulan itu akan mendapat langsung sisanya atau 7%-nya. Kalau jatuh tempo. Proyek berakhir. Proyek berakhir itu bisa dapat 7% sekaligus. Nah itu luar biasa besarnya. Minimal 1% ini hanya dapat 0,2%. Makanya banyak lender yang sakit hati, yang sakit. Nah salah satunya adalah dari pengurus sendiri yang sampai tergoncang kejiwaan. Dipikirin tuh kan, karena ada beban buat orang lain, karena bukan buat punya istrinya, punya orang tuanya, dia yang referensiin, dia yang mengatur semuanya. Dia harus ngomong apa, jawab apa ke orang lain gitu. Itu ada mungkin lebih dari 5 itu yang seperti itu yang konsultasi ke saya. Saya itu referensi tetangga, baru join cuma 3 bulan, jadi dapat bagi hasilnya 3 bulan. Dan besar uangnya 2,5 miliar. Allah. Dia merasa saya setiap malam minta maaf karena tuh
ibu ini referensinya dari saya. Sekarang kejadian seperti ini, itu yang saya menjadi beban buat saya. Dia bilang begitu. Masya Allah, sebilang gitu. Kalau 0,2% berarti 0,0002. Iya, kecil banget kan? Ya benar. Ini pasti pihak DSI-nya pun paham ya kondisi kayak gini, ibaratnya ya merugikan banyak orang. Pasti. Ya ujung udah minta maaf kemarin di Bareskrim. Saya dan keluarga minta maaf. Ya maaf, nanti kalau dibayar kita maafin 100%. Wah. Minta maaf sih terlambat lah. Saya pikir dia the good man gitu kan, ternyata ya sudahlah. Udah qadarullah jadinya ya. Kalau jadi udah gimana? Udah denger juga nih kondisi-kondisi ini. Ya memang mengikutinya pertama dari media, kemudian komunikasi dengan pihak paguyuban, dan memang hari ke hari saya melihat ini proses-prosesnya baik di sidang Komisi 3 saya lihat di YouTube Pak ya. Seperti ini ternyata kondisi realnya gitu ya, dan memang hati itu juga itu ngeri banget ya. Betul. Itu di Komisi pas live semua tonton tuh ngeri, itu semua yang nonton itu. Betul Pak. Saya yang di dalamnya merinding Pak. Dibuka semua kan. Nah itu sejak terbuka itu Pak, saya wah seperti ini ternyata, nggak pernah terbayangkan sama sekali seperti itu. Tapi ya kalau saya tetap mudah-mudahan, kita berdoa mudah-mudahan ada harapan tetap ya. Ya walaupun mungkin ya berat, tapi Allah bisa berikan jalan seperti itu, mudah-mudahan yang terbaik lah insyaallah ya. Oh, jadi masuk ke dalam pasal ini ya Pak, penipuan atau penggelapan? TPPU sekarang udah pasal yang di ini, yang di kalau kita laporan polisinya tipu gelap lah. Kalau nanti pasalnya yang Bareskrim mempasalkannya, salah satunya TPPU. Ada di LPG itu juga. Ada di LPG juga cantumnya TPPU. juga. TPPU juga. TPPU itu apa? Tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang. Wah, tentunya juga sekarang mungkin akan telah memberikan kejelasan teman-teman semuanya, dan di sini kondisi permasalahan seperti apa dan posisi seperti apa. Saya juga baru tercerahkan sekarang sih, jujur aja, dan nggak pernah membayangkan bahwa ternyata lebih besar daripada yang kita pikir. Disimpan dananya, dialokasikan, kemudian mungkin gagal bayar, nanti akan diganti dengan aset. Tapi kan kalau jumlah segini ngeri juga ya sebenarnya ya. Nah ini masing-masing nih dari tamu kita hari ini, harapannya seperti apa masing-masing, dan juga kira-kira apa yang mau dikomunikasikan dengan para lender gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Pak Fajar dulu ya. Kalau saya ingin komunikasikan ini terkait rapat umum pemegang dana. Nah, jadi ini adalah momen krusial dari para lender sekalian. RUPD ini seyogianya dilaksanakan tanggal 31 Desember 2025. Namun karena proses maraton yang dihadapi DSI menghadapi proses hukum sehingga harus ditunda tanggal 7 Februari tahun 2026 ini. RUPD ini awalnya kami menyangka akan membahas mengenai pembagian dana sebesar 450 miliar sebagaimana surat DSI tanggal 27 Desember 2025. Jadi pada surat tanggal 27 Desember 2025 itu DSI menyampaikan akan membayar melalui 4 sumber. Nominalnya 450 miliar. Yang pertama adalah penagihan kepada borrower yang aktif, yang existing. Yang kedua, eksekusi terhadap borrower yang bermasalah. Yang ketiga adalah penjualan aset-aset milik PT DSI. Dan yang terakhir adalah lelang aset yang melalui proses hukum. Nah, ini kita tidak tahu proses hukumnya seperti apa. Yang jelas intinya 450 miliar. Proporsi dari masing-masing pun tidak disampaikan. Kami pikir RUPD itu akan membahas masalah itu. Makanya ketika RDPU di Komisi 11, Pak Ketua dan Pak Ketua Dewan Pengawas juga menekankan masalah RUPD itu. Namun faktanya ketika akan dilaksanakan RUPD, kami menemukan fakta yang berbeda. Jadi tanggal 30 Januari tahun 2026 itu surat pendahuluan kepada lender terkait akan dilaksanakannya RUPD. Nah, di sana
kami belum menerima laporan pertanggungjawabannya dan pedoman pelaksanaannya itu seperti apa. Jadi laporan pertanggungjawaban itu di surat DSI tanggal 30 Januari itu dinyatakan bahwa akan diberikan paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan RUPD, yaitu tanggal 5 Februari. Untuk pedoman pelaksanaannya pun masih dalam tahap finalisasi. Nah, dalam waktu penantian itu kami terus meminta kalau bisa dipercepat lebih baik supaya kami bisa menentukan apa sih hal yang akan kami putuskan. Karena jelas di surat itu disampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban itu adalah untuk dasar mengambil keputusan. Betul. Nah, sampai tanggal 5 kami belum mendapatkan. Belum terima gitu. Kebetulan kami ada grup pengurus paguyuban inti yang langsung di sana ada Pak TA, ada Pak Salman dan kuasa hukum dari DSI. Kami terus meminta laporan pertanggungjawaban dan pedoman pelaksanaan. Bahkan sampai malam tanggal 6 RUPD itu sisa 12 jam sebelum dilaksanakan, kami masih meminta mana dokumen pedoman pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban untuk dasar kami mengambil keputusan. Injury time udah ya? Sangat-sangat injury time. Dan dikirimnya itu kepada para lender itu sekitar pukul 2.30 WIB. Dini hari dong? Dini hari sekali. Saya aja masih tidur Pak waktu itu. Bukan dini hari tuh, pagi hari. Udah pagi hari ya? Ya artinya kurang dari 7 jam. 7 jam. Kurang dari 8 jam RUPD akan dilaksanakan, baru dokumen laporan pertanggungjawaban dan pedoman pelaksanaan itu baru diserahkan kepada lender. Nah, akhirnya singkat kata saya baru membaca dokumen itu jam 6 pagi dan hasilnya sangat mengejutkan kami. Ternyata hal yang kami sangka akan dibahas dalam RUPD bukan itu. Jadi hal yang kami terkejut adalah ternyata RUPD ini diarahkan kepada restoratif justice. Di SK 001 terkait pedoman RUPD itu, di bab 5 terkait pengambilan keputusan, di poin ke-7, para lender bisa baca sama-sama, di sana ada kata-kata RUPD berwenang mengambil keputusan untuk menempuh restoratif justice guna menghindari proses hukum yang berkelanjutan. Di sana adalah arah RUPD itu diambil. Jadi DSI ini ingin mengambil langkah restoratif justice untuk menghindari langkah hukum supaya terkesan lebih cepat pengembalian kepada para lender. Nah, namun kami melihat dari laporan pertanggungjawabannya saja seperti yang disampaikan Pak Pitoyo, dari 1,4 triliun yang benar-benar masuk ke core bisnisnya itu kurang dari 10%. Ya, 131. Sisanya kemana? Ya itu tadi ke tiga kubu. Kubu Pak TA, kubu Pak Ari, sama kubu MH sama MY. Yang paling besar yang kubu 2 suami istri ini, 214 M. Nah, kembali lagi dari laporan pertanggungjawaban itu, bagaimana kami menilai bisa restoratif justice ini? Paling tidak secara materinya dulu saja, material bisa terpenuhi. Sedangkan ada yang lari ke afiliasi ini, afiliasi ini. Kalau misalkan RUPD itu mendudukan orang-orang itu dan menyampaikan bahwa akan mengganti dari sumber yang lain, mungkin kami bisa terima. Karena di poin 8-nya, balik lagi. Borrower dan aset DSI. Mana pertanggungjawaban aset pribadinya? Kalau misalkan disampaikan mengenai aset pribadi nilainya dan jelas, mungkin kami masih bisa menerima. Tapi ini yang duduk hanya Pak Taufik saja di RUPD. Bu Mary tidak ada, Pak Ari tidak ada. Dan yang paling saya khawatirkan secara pribadi, RUPD ini dilakukan melalui mekanisme one man, one vote. Itu yang membuat saya pribadi keberatan dengan RUPD. Jadi punya 3 miliar, punya 10 juta sama? Sama aja. Harusnya kan kalau kita mengacu ke praktikal bisnis secara umum ya, ini PT. Harusnya paling nggak samalah dengan RUPS. Saham atau di tempat lain ada RUPO, Rapat Umum Pemegang Obligasi. Ya ini saya sampaikan bahwa yang punya simpanan 5 miliar dengan yang punya simpanan 5 juta kok hak suaranya sama. Oleh karena itu ketika pagi jam 8 kita meeting darurat paguyuban
kita membuat surat ke OJK bahwa RUPD ini terindikasi, maaf saya menggunakan bahasa terindikasi ya, karena apa yang saya sampaikan ini kurang mencerminkan emosi para lender gitu. Tapi karena saya dalam profesi juga sebagai seorang advokat, jadi saya harus menjaga diksi yang keluar dari mulut saya karena ada pertanggungjawaban hukumnya. Terindikasi tidak beritikat baik karena hal tadi. Oleh karenanya saat itu kami meeting darurat dan kami memberikan arahan kepada para lender untuk tetap mengikuti RUPD ini, dan jika ternyata nanti dilakukan voting, ya dengan terpaksa kami harus menolak restoratif justice ini. Ya, sekarang kalau kita bicara tujuan dari RUPD ini, di mana restoratif justice ini dijadikan mekanisme untuk mengesampingkan proses hukum, kita harus lihat aturan terkait RJ ini sendiri. Yang berlaku sekarang ini RJ ada di Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, Peraturan Kejaksaan nomor 8 tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2020, dan di KUHP terbaru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, dan juga ada beberapa secara substansial di KUHP terbaru Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, di mana semuanya itu bermuara pada satu hal: mengembalikan kerugian dari korban. Jadi kalau kita bicara restoratif justice, kita harus bicara bagaimana mengembalikan kerugian korban itu sendiri. Bahkan di pasal 13 ayat 3 Peraturan Polri Peraturan nomor 8 tahun 2021, itu untuk menempuh restoratif justice harus ada bukti bahwa kerugian korban itu telah dipulihkan. Ya sekarang kalau memang mau restoratif justice, apa bukti pembayaran secara material kepada kami? Harus dibayar secara material, bukan dengan janji. Itu kuncinya. Kami sudah dibayar dengan janji-janji, tapi kekecewaan dan demi kekecewaan yang kami lakukan. Jadi kami tegaskan sekarang, kalau memang restoratif justice itu adalah mekanisme yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar kepada para lender, mana uangnya? Bayar dulu. Baru kita bicara restoratif justice. Seperti aturan-aturan yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya bermuara kepada pengembalian kepada keadaan semula. Namun tentunya kita tidak bisa, Pak, kalau kita bicara kepada kondisi semula, karena udah ada yang meninggal, lender 2 orang. Bagaimana kita bicara mengembalikan nyawa? Ini akibat gagal bayar ini. Saya sampaikan dan pengurus-pengurus sampaikan juga di forum lain, akibat gagal bayar dana syariah ini sudah ada 2 korban meninggal dunia. Tentu kita tidak bisa mengembalikan ini. Bahkan kalau kita lihat di peraturan-peraturan yang saya sampaikan tadi, ada juga terkait untuk membayar biaya berobat, biaya lain-lain di luar kerugian material. Kerugian imaterial pun harus dikembalikan. Namun, oke lah, kita cukup yang material saja, pokoknya saja mana. Tapi kita bicara di muka seperti apa, baru kita bicara restoratif justice. Kalau hal itu tidak terpenuhi, ya mohon maaf, kami ragu berdasarkan fakta historis fase kebersamaan paguyuban bersama DSI. Yang kami terima adalah komitmen-komitmen yang tidak dipenuhi oleh DSI. Sekarang bagaimana kami bisa percaya untuk menyetujui restoratif justice ini sebagai mekanisme solusi untuk pengembalian dana? Oleh karenanya, kalau memang hal itu tidak bisa terpenuhi, ya sudah, kita melalui mekanisme restitusi saja, tracing aset. Jadi kepada para lender, untuk menyikapi terkait RUPD ini, kita tetap untuk ikut RUPD karena ini adalah arena kita untuk mengembalikan dana lender ini sendiri. Kalau ada lender yang menyatakan bahwa RUPD ini percuma kita mengikuti karena hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan para lender, itu tidak sepenuhnya salah. Namun kembali lagi, jika ternyata RUPD ini dilaksanakan atas dasar dugaan itikat tidak baik untuk menggolkan tujuan DSI
menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme RJ, ya itu belum tentu sepenuhnya bisa juga untuk dilakukan. Karena kenapa? Sepanjang yang saya ketahui, RJ itu tindak pidana tertentu. Ya. Dan sepanjang yang saya ketahui, itu batas maksimalnya adalah hukuman 5 tahun. Sedangkan apabila yang disangkakan adalah TPPU kan bisa di atas 10 tahun. Ya. Belum tentu juga penyidik mau untuk menerima RJ itu. Jadi balik lagi kepada para lender, kita ikut saja RUPD ini, kita lihat bagaimana pelaksanaannya, dan kita tetap menekankan bahwa tidak bisa kita menggunakan mekanisme one man one vote. Harus berdasarkan one man based on share-nya berapa. Gitu. Lebih fair ya. Lebih fair, harus seperti itu Pak. Rencana kapan itu? 2 minggu semenjak tanggal 7, berarti seharusnya tanggal 21 Februari gitu. 21. Ramadan berarti? Iya, Ramadan. Sambil tahan emosi itu sih. Iya. Tapi apakah bisa terlaksana atau tidak? Karena kan sudah di dalam. Oh iya. Organ perseroannya sudah di dalam per hari ini. Apakah itu bisa dilaksanakan? Kok tambah pelik ya dengarnya? Ya sebenarnya sih kalau kita bicara RUPD, karena itu kan sebenarnya hajatnya kita Pak, Ya, lender gitu kan. Iya. Terus yang effort maksimal. ya, yang kita hadapi adalah sebenarnya entitas PT, bukan entitas orang. Bisa saja ketika organnya ada di dalam, ya harusnya ada Perwakilan. orang lain yang mengganti Ya. kedudukan orang itu. Karena kan ini badan hukum Pak, entitas badan hukum, bukan entitas pribadi. Iya benar-benar. Cuman kalau saya sih menekankan kepada efektivitasnya, terus tujuannya apakah bisa tercapai. Tentu dengan saya tetap menghormati effort dari para kuasa hukum dari DSI yang berusaha ini. Namun kita lihat saja bagaimana efektivitasnya dan apakah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari RJ itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga apa yang kita pikir mungkin sekarang nih lebih mendekati ke jalan buntu dibanding jalan tembus ya. Tapi tetap kan berusaha sampai limit, sampai akhir. Ikhtiar itu tidak berhenti. Ya, berhenti. Tidak berhenti. Jadi tawakal, ikhtiar mah tetap jalan. Jalan. Kita nggak tahu tiba-tiba ada hal yang dari Allah ya. Iya. Tiba-tiba ada yang mau mengganti kan. Walau alam kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya namanya. Katanya kalau kata Ustadz kalau nggak salah kalau langit semakin gelap sebentar lagi matahari terbit kan gitu. Walau alam. Ini kan lagi agak gelap-gelapnya nih. Gelapnya udah dari Oktober gitu. Jadi dia mau nambahin? Ya saya tadi udah saya sampaikan. Pokoknya pada intinya bahwa saya terus akan membersamai teman-teman lender, paguyuban lender ya, Pak Pitoyo, Pak Fajar dan semua yang ada di belakang beliau-beliau ini. Sebatas kemampuan saya ingin terus bisa berkontribusi dengan baik lah insya Allah, dan terus berdoa mudah-mudahan ada jalan yang terbaik dari Allah ya, mudah-mudahan. Itu ada takdir Allah yang berkata berbeda dari pola-pola yang kita upayakan. Monggo silakan Pak Pitoyo. Baik, teman-teman lender dan pemirsa sekalian, saya ingin bukan pesimis terhadap proses hukum, tetapi saya punya prediksi kita akan sampai ke restitusi. Nah, untuk sampai ke restitusi ini teman-teman harus menyiapkan data-data kepemilikan sebagai pendana. Tentu emang agak effort juga sih. Terutama adalah setoran dana awal ke rekening DSI itu memang agak sulit. Apalagi teman-teman lender yang mulai dari sejak tahun 2018 itu pasti kehilangan jejak dan harus menghubungi bank. Dan banknya juga belum tentu ada datanya, karena ada beberapa bank hanya setahun menyimpan data dari rekening korannya. Ada juga yang memang semuanya semua bisa diminta atau bisa di print ya. Nah ini titip, ini penting buat para lender supaya kita mendapat jatah restitusi. Dan kalau tidak terdaftar itu tidak akan pernah dapat, karena itu nanti mekanismenya akan diklarifikasi oleh LPSK berdasarkan hasil verifikasi dari Bareskrim dan Kejaksaan. Nanti LPSK yang akan mengeksekusi, dan kemungkinan setelah diputus pengadilan mereka itulah akan membagikan dana itu kepada kita sesuai dengan nanti belum tahu apakah sesuai proporsionalnya atau tidak, kita belum tahu. Tapi untuk berjaga-jaga tolong itu dilengkapin. Tolong itu dipersiapkan sebagaimana kami pengurus telah lebih dulu menyiapkan dan menyampaikan ke Bareskrim
pada hari tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Februari di hari Kamis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Butoyo, Pak Fajar, di Dude. Masya Allah ini sebuah banyak pembelajaran yang kita lihat dari kasus ini. Semoga apapun yang terjadi akan digantikan jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih ataupun mungkin kalau bisa diambil juga digantikan dengan lebih berkah ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun upaya-upaya maksimal tetap dijalankan sampai titik darah penghabisan. Tapi sekarang ini mungkin yang bisa kita ambil juga bahwa ya Islam ini sempurna, cuma ya Muslimnya yang nggak sempurna gitu. Jadi Ya. syariat ini Sudah sempurna, sempurna. karena ajaran sudah sempurna. Iya. Tapi pelakunya kadang enggak gitu kan. Nah, Tadi setan Anda dengan setan sesama. beda. Walaupun beda tapi sama ganggunya. Iya, benar ganggunya. Tinggal arah angle-nya aja yang beda kan. Bukan berarti teman-teman kemudian langsung memandang buruk ke syariat, bukan, karena ada sebuah nama yang dimasukkan ke dalam sebuah brand yang kata Allah tidak dijalankan tidak amanah begitu ya. Semoga teman-teman yang sekarang sedang berakad dengan yang lain tidak merasakan hal yang sama, dan tapi ada baiknya juga mungkin kembali mendetailkan bisnis apapun yang dijalankan sekarang ini untuk kembali diurut, diperhatikan, jangan ditinggal begitu aja. Ini mungkin kadang-kadang saking trustnya ditinggal aja gitu kan, nggak diperhatiin, tiba-tiba loh kaget gitu, tiba-tiba sampai pada posisi yang kurang baik gitu ya. Dan teman-teman semuanya, jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman yang lain. Dan ini menjadi pembelajaran kita semua. Kita doakan semoga setelah RUPD ternyata ada jawaban yang di luar dugaan dan yang terbaik untuk para lender. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di episode cerita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.